Halo anak-anak semua, kita berjumpa kembali pada video pembelajaran muatan ilmu pengetahuan sosial dengan materi mengingat kembali proklamasi kemerdekaan Indonesia dan upaya mengisi kemerdekaan Indonesia dengan perilaku positif. Proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sejarah singkat menuju proklamasi kemerdekaan Indonesia. Janji dari Jepang. Kemerdekaan Indonesia merupakan hasil perjuangan para pahlawan dan rakyat Indonesia. Proklamasi kemerdekaan Indonesia diperjuangkan sejak zaman penjajahan Belanda hingga zaman penjajahan Jepang. Pada zaman penjajahan Jepang, Jepang membutuhkan bantuan rakyat Indonesia untuk melawan sekutu. Oleh sebab itu, Jepang berusaha menarik simpati rakyat Indonesia dengan mengizinkan pengibaran bendera merah putih dan penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi. Jepang juga menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia. Janji ini diwujudkan dengan pembentukan BPUPKI dan PPKI. Jepang kalah dari sekutu dan peristiwa Rengas Dengklok. Pada bulan Agustus 1945, Jepang kalah dari sekutu. Kabar ini didengar oleh Sultan Syahrir melalui radio dan langsung disampaikan kepada Soekarno dan Muhammad Hatta. Sultan Syahrir dan golongan muda mendesak Soekarno dan Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Akan tetapi, Soekarno tidak menyetujui dengan alasan menunggu keputusan sidang PPKI untuk menghindari adanya pertumpahan darah. Golongan muda tidak setuju dengan keinginan Soekarno karena mereka menginginkan Indonesia meraih kemerdekaan melalui perjuangan sendiri. Mereka pun membawa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Tindakan ini bertujuan untuk melindungi Soekarno dan Hatta dari pengaruh Jepang, sehingga dapat segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Setelah berdiskusi, Soekarno dan Hatta setuju untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Mereka pun kembali ke Jakarta dan menuju rumah Laksamana Maeda untuk menyusun teks proklamasi. Naskah proklamasi disusun oleh Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo. Naskah tersebut kemudian diketik oleh Sayuti Milik. Hatta mengusulkan agar semua orang yang hadir dalam penyusunan naskah proklamasi menandatangani naskah tersebut. Namun, Soekarno mengusulkan agar naskah hanya ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta. Proklamasi kemerdekaan. Pada 17 Agustus 1945, teks proklamasi dibacakan oleh Soekarno dengan didampingi oleh Muhammad Hatta. Pelaksanaan proklamasi kemerdekaan Indonesia dilakukan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Setelah pembacaan teks proklamasi, diadakan upacara pengibaran bendera merah putih yang diiringi oleh lagu Indonesia Raya. Proklamasi kemerdekaan merupakan peristiwa penting yang penuh makna bagi bangsa Indonesia. Proklamasi kemerdekaan bermakna bahwa Indonesia telah menjadi negara dan bangsa yang merdeka dari segala bentuk penjajahan. Indonesia juga telah menjadi negara yang berdaulat dan memiliki kedudukan yang sama dengan negara-negara lain. Proklamasi kemerdekaan merupakan puncak perjuangan bangsa Indonesia agar terlepas dari penjajahan. Oleh karena itu, golongan muda menginginkan kemerdekaan Indonesia
adalah murni hasil perjuangan bangsa Indonesia dan bukan pemberian dari Jepang. Lalu apa yang terjadi setelah proklamasi kemerdekaan? Setelah proklamasi kemerdekaan, bangsa asing kembali ingin menguasai Indonesia. Namun, keinginan tersebut mendapat penolakan dari bangsa Indonesia. Penolakan tersebut diwujudkan dengan perlawanan di berbagai daerah. Saat ini, bangsa Indonesia tidak lagi berjuang melawan penjajah. Bangsa Indonesia berjuang mempertahankan kemerdekaan dengan mewujudkan cita-cita yang tercantum pada Undang-Undang Dasar tahun 1945. Upaya mengisi kemerdekaan. Kemerdekaan Indonesia sudah diraih. Saat ini, tugas bangsa Indonesia adalah mengisi kemerdekaan untuk meraih kehidupan yang sejahtera. Mengisi kemerdekaan dilakukan dalam berbagai bidang. Salah satunya dalam bidang sosial. Mengisi kemerdekaan dalam bidang sosial bertujuan untuk mempererat hubungan antar masyarakat. Bangsa Indonesia harus senantiasa mengingat bahwa kemerdekaan Indonesia dapat diraih karena adanya persatuan seluruh rakyat Indonesia. Dalam perjuangan meraih kemerdekaan, bangsa Indonesia tidak memandang adanya perbedaan baik agama, suku, maupun status sosial. Berikut ini adalah upaya mengisi kemerdekaan Indonesia dengan perilaku positif. Yang pertama, menghormati orang lain yang sedang beribadah sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Yang kedua, saling menghormati dan menghargai antar sesama. Yang ketiga, mengembangkan rasa toleransi dalam keragaman sosial di Indonesia. Yang keempat, bermain dengan siapapun tanpa membedakan agama, suku, dan budayanya. Yang kelima, menjaga rasa kebersamaan dan persatuan di sekolah dan masyarakat. Baiklah anak-anak, demikian tadi kita telah belajar dan menyegarkan ingatan kita tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dan selanjutnya adalah upaya kita dalam mengisi kemerdekaan Indonesia dengan perilaku yang positif. Selanjutnya, selamat belajar, salam sehat, dan tetap semangat.